Wisno. Mah, sebentar. Kita kan habis ibadah. Paling enggak persembahannya ini dikumpulkan dan langsung ditransfer aja ke gereja. Oh iya, saya tak transfer dulu. Aku transfer dulu ya. Udah ya Pak, udah aku transfer nih ke gereja. Oh iya, Mak. Makasih ya sudah transfer ke gereja. Ma, kok persembahannya ditransfer sih kayak mau belajar online aja? Iya, Dek. Ayo. Jadi selama ini kan kita ibadah di rumah. Jadi kita juga harus mempersembahkan lewat ditransfer ke gereja gitu biar bisa dimanfaatkan ya. Dun, Mah, aku tahu, Mah. Monggo. Yang sewu Bapak siapa ya? masa bapak lupa sih? Kok saya nggak kenal gitu, wajahnya beda. Sinten nggih, Pak? Nah, Alah, Pak Kirito, kirain siapa, Pak? Ayo, Pak, monggo, Pak, monggo, Mas. ih, Ayo, monggo. Mas, ini ada Pak Kirito nih, Mas. Oh Pak Kirito, monggo Pak, sendiri aja nih. iya Bu, sendirian aja. Maaf ya Pak, Bu, saya tidak salaman. Kan baru ada physical distancing. Betul nopo Pak. Silahkan duduk Pak, monggo Pak. Iya turun Pak. Silakan. Pak Kirito mau minum apa ya? Kalau kelapa muda, aku nggak punya loh. Gak usah repot-repot Bu, kalau es kelapa muda saya sampai kembung di rumah. Kalau gak ada yang beli. Oh iya Pak, gimana kabarnya warung hari-hari ini? Rame atau sepi atau seperti apa sih Pak? Nah, sekarang baru saat ini baru sepi Pak, karena apa ya? Yang pembelinya itu kan pada rumah semua. Jadi ya gimana ya orang pada kita juga saling juga yang beli aja. Oh, ya saya merasakan lah Pak, ikut prihatin melihat keadaan seperti ini. Apalagi wabah yang terjadi saat ini COVID-19 ini Pak. Ya kita masih bersyukur aja Pak, karena apa ya? Bersyukur sama Tuhan lah. Karena kita saat ini masih bisa untuk mempersembahkan walaupun kami mempersembahkan cuma sedikit aja. Oh ya Pak, ini ada titipan dari warga tentang persembahan. Ini udah ada yang udah hitung jumlahnya dan ada yang warga yang transfer. Kan ini ntar Pak Nunu yang setor kan ke gerejanya. Wah, kok setor sih Pak? Kayak setor angkot saja. Tapi saya mengucapkan terima kasih Pak sudah merespon jemaat di Cibitung ini. Nanti kita akan coba setorkan di hari Selasa di gereja. Iya Pak, makasih Pak. Nuwun sewu Pak, ini ada dari jemaat yang menanyakan tentang persembahan 2 minggu belum disetorkan. Oh, ternyata jemaat kita ada yang menanyakan seperti itu toh Pak. Jadi memang kemarin gereja memang fokusnya ibadah di rumah hanya sekitar 2 minggu. Tapi ternyata dengan kondisi yang ada saat ini membuat kebijakan gereja untuk tetap memperpanjang. Sehingga persembahan perlu ditransfer ke gereja. Ngaten Pak. Tapi bukannya gereja libur Pak. Lalu untuk apa persembahannya? Jadi gereja itu tuh tidak libur Pak, termasuk dengan karyawannya juga. Karyawan tetap masuk, tetapi mereka jam kerjanya dikurangi. Demikian juga dengan para pendeta. Mereka bekerja untuk mempersiapkan bahan untuk ibadah online setiap hari Minggu nih Pak. Terus mempersiapkan bahan untuk
PA remaja, terus PA kelompok, ibadah online, dan bahkan para pendeta juga melakukan aktivitas diakonia, juga konseling terhadap jemaat. Ya. Oh gitu toh Pak. Monggo Pak, tehnya. Wah Ibu pakai repot-repot saja. Matur nuwun Bu. Ya sama-sama Pak, cuman air minum doang kok Pak. Monggo. Nggih, nuwun. Jadi aktivitas ini tetap harus dijalankan agar menghindari kerumunan yang besar dan jemaat tetap bisa beribadah dengan baik. Apa sih yang bisa dilakukan? Salah satu hal yang bisa dilakukan di gereja adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, mempersiapkan bahan-bahan untuk ibadah online melalui kegiatan syuting, terus melakukan persiapan untuk ibadah katekisasi, PA remaja maupun pemuda, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah kalau begitu jadi dong saya Pak, itu kenapa kita masih membutuhkan dana dan persembahan warga jemaat Pak. Betul sekali Pak, gereja membutuhkan dana yang cukup untuk kegiatan diakonia. Salah satu yang menjadi fokus pekerjaan adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, dan satu hal positif yang bisa diterapkan adalah bekerja sama dengan RT di sekitar gereja. Bagaimana melakukan penyemprotan disinfektan. Terus hal yang utama lagi adalah bagaimana kita gereja merespon terhadap jemaat yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Yaitu kita membagi beberapa bahan pokok makanan, sembako ataupun tribako yang bisa dibagikan kepada puluhan jemaat yang terkena dampak tersebut. Jadi intinya kita tetap harus mengucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam keadaan yang terjadi saat ini. Nah betul Pak Nunung, saya sendiri sudah saya praktekkan dalam kehidupan kami sendiri. Biarpun jualan kelapa saya itu sepi, tapi saya percaya kalau kita bersyukur pasti Tuhan mencukupkan. Amin, betul sekali, Bapak hebat. Jadi sekecil apapun Bapak memberi persembahan itu sebagai wujud peduli terhadap gereja dan sesama di tengah wabah ini. Lah sudah jelas kan? Ayo poros dulur, ojo lali yo. Gereja tidak libur, ungkapan syukur kita juga tidak libur. Jadi mari tetap bersyukur. Setuju?